Halo guys, kembali lagi di channel MyTech Audio. Dan udah banyak banget nih, baik melalui komen di YouTube maupun via DM Instagram yang merequest saya untuk memasukkan Miva A10 Plus di meja review kita. Dan jujur ini pertama kalinya saya nyobain speaker dari brand Miva. Tiap kali denger namanya saya selalu keingetnya sama Miva, So let's see gimana speaker ini di-compare dengan beberapa speaker lain yang saya punya atau yang pernah saya coba guys. As usual, saya akan bagikan berbagai opsi link pembelian di deskripsi video guys di bawah untuk kalian cek sendiri nanti. Dan video ini tidak disponsori oleh siapapun ya. Saya beli speaker ini pakai duit saya sendiri. Kelengkapan boxnya sendiri cukup oke. Ada unit speaker, kartu garansi, buku panduan, kabel auxiliary 3.5 mm, dan kabel charging yang sudah USB Type-C. So, udah nggak pakai micro USB lagi. Kalau gitu, sekarang yuk kita langsung mulai aja reviewnya guys. Secara fisik, tentu fokus kita langsung tertuju ke coraknya ini. Terutama kalau kalian beli yang varian Gravity guys. Mirip-mirip corak-corak artistik yang ada di sekat-sekat beton pembatas lahan itu ya guys, yang sering dipilok ini sama orang-orang. Secara ukuran, speaker ini masuk ke dalam kategori small speaker dan sudah termasuk agak gede untuk ukuran small speaker sebenarnya. Secara materialnya, speaker ini nggak kelihatan murahan menurut saya. Speaker grill depan belakang terbuat dari aluminium. Bagian samping kanan kiri atas dilapisin karet atau Rubbermaid. Cuma di bagian bawah aja yang masih pakai plastik ginian. Jadi jelas dia nggak begitu drop resistant ya guys menurut saya. Mirip-mirip Once Angle 3 Ultra yang saya review sebelumnya. Jadi kalau plastik gini saya yakin kalau jatuh bisa retak atau pecah plastiknya ini. Di bagian samping kanan kiri ada dua passive radiator. Di bagian bawahnya ada 4 kaki titik gini. Dan cukup lengket banget ini kalau nempel ke lantai atau kayu gitu. Nih sampai ada bunyinya gini. Jelas juga ya, di sini kalau ngecharge harus pakai adaptor yang 5 watt guys, disaranin banget 5 volt 1 ampere. Nggak disaranin pakai fast charger. Berpindah ke bagian atas, ada berbagai macam tombol yang cukup komplit. Ada tombol pengaturan volume, play pause, power on off, tombol mode, Bluetooth pairing, yang juga berfungsi untuk masuk ke mode TWS alias stereo pairing dengan satu speaker Miva A10 Plus lainnya. Kalau ada kritik nih, menurut saya seharusnya tombolnya ini bisa dikasih warna beda gitu guys dari backgroundnya, supaya lebih kelihatan aja bedanya. Ini bahkan dari pengalaman saya sendiri, nggak kelihatan sama sekali udahan dari jarak 30 cm-an. Lalu berpindah ke bagian belakang, ada water resistant flap. Kalau kita buka di sini, isinya ada USB-C charging port, micro SD card slot, sampai maksimal 32 GB, 3.5 mm jack, dan USB-A yang bisa berfungsi buat muter lagu dari flash drive atau flash disk kalian dan juga bisa buat ngecharge perangkat kalian. Jadi speaker ini juga bisa berfungsi sebagai power bank. Untuk ketahanan airnya, speaker ini udah IPX7 rating. Jadi dia tahan buat dicemplungin ke dalam air hingga kedalaman 1 meter selama maksimal 30 menit. Plus, Miva A10 Plus juga mengapung ketika saya tes ketahanan airnya. Sementara itu, Miva mengklaim baterai dari A10 Plus ini mampu mensupport music playback hingga 16 jam non-stop di volume 50%. Dan perlu dicatat, speaker ini punya pengaturan volume di body speaker yang independen. Jadi pastikan kalian atur volume di device kalian, sekaligus juga di speakernya, buat dapetin volume yang kalian inginkan. Sedangkan untuk real world battery testnya, ketika saya tes sendiri dengan volume 50% untuk memutar musik, Miva A10 Plus mampu bertahan selama 33 jam 10 menit. Yes, ini hasil yang gede banget guys. Tapi, dari pemakaian saya pribadi, di kamar saya pun, saya biasa pakai speaker ini di volume 70%-an guys. Apalagi kalau kalian atau kita pakai speaker ini di outdoor. Pasti bakal muter musiknya di volume 90-100%. Dan itu bakal membuat baterai lebih ke drain. Lalu sekarang, masuk ke konektivitas. Miva A10 Plus seperti kebanyakan speaker di tahun 2020 telah menggunakan Bluetooth 5.0. Dan ketika saya tes jarak linear maksimum, saya bisa berjalan maksimal hingga 50 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan. Untuk ukuran Bluetooth 5.0 atau Bluetooth 5 di Bluetooth speaker, ini hasil yang sudah cukup oke menurut saya. Sama seperti kebanyakan budget Bluetooth speaker lain, Miva A10 Plus belum mendukung multi-pairing dan multi-device connection. Jadi, dia harus di-disconnect atau di-unpair dulu kalau mau pindah koneksi perangkat. Dan cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat saja di saat yang bersamaan.
Ketika saya tes lag atau delay-nya di video streaming, ketika saya pakai di Android Samsung Galaxy Note 9 saya dan iPad saya, Netflix oke-oke aja, nggak ada delay dari pengamatan saya. Di YouTube kadang berasa sedikit delay, tapi bener-bener minor banget guys, kalau kita bener-bener merhatiin aja. Jadi menurut saya ini masih recommended banget buat kalian yang suka video streaming menggunakan Bluetooth speaker. Anyway, Mi 5 10 Plus ini juga telah diperlengkapi dengan microphone. Jadi dia bisa dipakai sebagai speakerphone ketika kalian menerima panggilan. Tapi bagaimana dengan kualitas mikrofonnya? Yuk kita dengerin sampel berikut ini. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil perekaman call quality sample menggunakan mikrofon dari iPad saya. Sebagai perbandingan aja. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah hasil perekaman call sample menggunakan speaker Mifa A10 Plus. Bagaimana menurut kalian hasil perekaman call sample menggunakan mikrofon dari speaker Mifa A10 Plus? Oke guys, sekarang saatnya kalian menggunakan earphones atau headphones kalian karena kita akan mendengarkan audio output, audio sample dari Mifa A10 Plus ini. Sejujurnya, saya ingin bandingkan Mifa A10 Plus ini dengan Xiaolot X16. Tapi saya baru sadar, selama 2 minggu terakhir ini, Xiaolot X16 saya hilang guys. Nggak tahu di mana, saya lupa taruh di mana itu Xiaolot X16-nya. Jadi, unfortunately saya nggak bisa compare dengan Xiaolot X16 di komparasi kali ini. Tapi sebagai gantinya, saya akan compare langsung dengan Once Angle 3 Ultra. Wait. Ya, saya tahu harganya ini 2 kali lipat lebih mahal daripada Mifa A10 Plus. Tapi lihat guys, ini ukurannya kurang lebih sama dia. Dan secara volumenya pun surprisingly sama juga. Dan mungkin di video kali ini kalian juga bisa menjustifikasi sendiri bagaimana apakah dengan spend duit 800 ribuan, 2 kali lipat lebih mahal dari Mifa A10 Plus ini, se-worth it itukah untuk beli Once Angle 3 Ultra? Sementara di harga 400 ribuan, kalian bisa beli Mifa A10 Plus ini. Dan juga guys, kalau kalian merasa terbantu dengan video-video yang saya post di channel saya ini, mohon bantuan kalian untuk support channel ini dengan hit the like button dan juga subscribe bila teman-teman berkenan. Thank you everyone. Thank you so much. Yuk guys, kita dengerin audio sample berikut ini. Okay, here we go. Like a lion, uncontrolled. Your work is on my back, just like that. And it for the big plan. Yeah, you play games with my mind, always all of the time. And it for the big win. Yeah, you own all of my mind, always all of the time. All the time. Come high with me, and I will for you. Divine and free, come ride with me. I know living in a lie ain't easy. I don't want it no more. I know one of us is going crazy if we don't let it go. I feel everything inside me changes all over again. Can't wait knowing that our love is tainted. Yeah, tainted. We're running blind and we don't know why. Was it really what we had in mind? Running wild. Oke teman-teman, overall secara volume saya yakin speaker ini udah cukup banget buat dipakai di pemakaian pribadi atau di sebagian besar kamar pribadi. Begitu juga dengan outdoor, saya yakin udah cukup banget buat dipakai di tempat-tempat yang nggak terlalu ramai. Tapi untuk tempat-tempat yang ramai, saya nggak terlalu menyarankan sih. Sama kayak yang saya bilang di review Once Angle 3 Ultra kapan lalu. Mifa A10 Plus ini memang lebih kencang daripada Xiaolot X16 yang pernah saya review dulu. Dan volume Mifa A10 Plus ini kurang lebih sama kencengnya dengan Once Angle 3 Ultra yang harganya 2 kali lipat lebih mahal.
Secara audio overall, menurut saya MIFI 10 Plus ini sudah masuk ke ranah bright guys. Dia udah di atas netral, meskipun memang belum se-bright katakanlah Forconic WQ200 Pro yang pernah saya review dulu. Namun jelas dia sudah lebih bright bila dibandingkan dengan Unz Angle 3 Ultra. Dan untuk speaker di kelas harganya, MIFI 10 Plus ini punya output audio yang relatif clean di sini bisa dibilang, dan juga dengan artikulasi mid-range yang lumayan oke juga. Secara genre-genre lagu, dia cocok sama genre-genre modern seperti R&B, hip hop, EDM, pop, hingga akustik gitu-gitu. Dipakai buat lagu-lagu akustik katakanlah. Vokalnya bisa cukup forward dan berasa cukup alive, artikulasi gitarnya pun bisa renyah. Cuma, buat lagu-lagu EDM, R&B, dan lagu-lagu yang bassy, saya berharap bassnya bisa sedikit lebih powerful sih, mempertimbangkan ukurannya ini. Secara speaker-speaker di kelas harganya, MIFI 10 Plus ini bisa hit bass yang sebenarnya lumayan dalam di sini, dan nggak madi juga. Tapi entah kenapa, kalau melihat ukurannya ini, saya sebenarnya berharap bassnya bisa sedikit lebih powerful di sini. Apalagi dengan ukuran yang sedikit lebih gede daripada JBL Flip 4 atau Flip 5, dan adanya dual passive radiator. Ya, meskipun memang dual passive radiatornya di sini, kayaknya nggak bekerja seefektif itu, kayak di JBL Flip Series. Namun at least, kadang-kadang ketika saya bandingkan dengan Unz Angle 3 Ultra, bass MIFI 10 Plus ini terdengar bisa sedikit lebih dalam daripada MIFI 10 Plus. Hanya kadang-kadang aja ya guys. Tapi in most cases, di sebagian besar kesempatan lainnya, saya merasa bass MIFI 10 Plus ini kurang lebih selevel dengan Unz Angle 3 Ultra. Namun perlu dicatat, Unz Angle 3 Ultra ini ukurannya lebih kecil, sekitar 3/4 kali ukuran MIFI 10 Plus. Masuk ke mid-range, vokal MIFI 10 Plus ini cukup forward, namun dengan artikulasi yang lumayan terjaga. Instrumen-instrumen di mid-range punya artikulasi yang oke. Bisa alive gitu di sini. Menurut saya mungkin karena tertolong karakternya yang semi-semi bright ini guys. Dan lumayan detail untuk speaker ukurannya. Dual driver di MIFI 10 Plus bisa ngehasilin pemisahan stereo jauh lebih oke daripada dual driver di Unz Angle 3 Ultra. Beberapa instrumen seakan-akan terdengar lebih punya jarak di sini, terutama instrumen-instrumen utama ya guys, di MIFI 10 Plus daripada di Unz Angle 3 Ultra. Mungkin ini juga dikarenakan ukuran MIFI 10 Plus lebih besar dibandingkan Unz Angle 3 Ultra, jadi dia lebih punya jarak gitu antar dual drivernya. Namun, meskipun pemisahan instrumennya jelas, vokal keluaran MIFI 10 Plus ini sayangnya menurut saya masih masuk ke kategori yang tipis. Dia memang lebih tebal daripada vokal keluaran Forconic WQ200 Pro. Namun dia masih lebih tipis bila dibandingkan dengan katakanlah Unz Angle 3 Ultra. High frekuensinya pun secara volume lumayan kenceng dengan detail yang oke punya. Namun kadang di lagu-lagu tertentu bisa sedikit nutupin bassnya, alias lumayan mendominasi. Namun berdasarkan pengalaman saya dan mungkin juga selera musik saya di sini ya guys, jadi ini agak subjektif di sini. Jenis vokal yang nggak terlalu tebel dalam tanda kutip digabung dengan high frekuensi yang lumayan pronounced, at least nggak mendem gitu guys. Ini kalau kombinasi kedua ini kalau dipakai buat dengerin lagu-lagu R&B, hip hop yang lumayan laid back, yang nggak terlalu cepet gitu, yang didominasi oleh vokal-vokal cewek suara tinggi atau vokal cowok suara tinggi gitu, ini lumayan enjoyable menurut saya. Dimana di lagu-lagu ini, vokal yang forward digabung dengan output high frekuensi yang ketajamannya pas, bisa bikin musik berasa lebih alive. Asalin nggak over ya high frekuensinya. Nah, di lagu-lagu yang hentakan snare atau simbalnya atau high frekuensinya ini secara frekuensinya lumayan padat, lumayan sering gitu, ini saya merasa output MIFI 10 Plus ini kadang terlalu terdengar tajam di kuping saya. Sampai kadang saya harus agak menjauh dari speakernya gitu guys. Dan di genre-genre modern ini, lagi-lagi saya berharap bassnya bisa sedikit lebih powerful buat ngimbangin mid dan high frekuensi keluaran MIFI 10 Plus ini. Dipakai buat dengerin lagu-lagu rock kayak Japanese rock atau lagu-lagu rock yang oldies gitu masih oke. Karena track separationnya cukup bagus, semaraknya dapet, vokalnya forward, dan alive gitu berasanya. Meskipun memang lagi-lagi di bagian dimana suara snare dibunyikan secara berturut-turut, clarity di area high frekuensinya ini jadi berkurang dan terdengar agak terlalu tajam buat kuping saya. Sedangkan di sisi lain, Unz Angle 3 Ultra meskipun nggak sesemarak MIFI 10 Plus ini, tapi clarity dan artikulasinya masih lebih dapet dan lebih konsisten. Nggak peduli lagu genre apapun yang dipasang. Timbre vokalnya lebih keluar dan lebih tebel di sini. Suara lead gitar, gitar rhythm itu bisa terdengar lebih terartikulasi dan lebih punya tone di Unz Angle 3 Ultra. Dan mungkin ya memang tuningan jenis ini sih, tuningan yang safe dan aman ini dengan artikulasi yang oke, yang kalian bisa dapetin di Unz Angle 3 Ultra ketika kalian membayar 400.000 lebih mahal daripada MIFI 10 Plus. Apakah worth it atau enggak? Itu kembali ke preference masing-masing guys.
Namun secara power dan volume, baik MIFA E10 Plus maupun Unsangle 3 Ultra berada di level yang sama. Namun perbedaan antara Unsangle 3 Ultra dan MIFA E10 Plus itu semakin kentara ketika dipakai buat dengerin lagu-lagu jazz. MIFA E10 Plus meskipun punya separasi yang oke antar musiknya, tapi bunyi artikulasi tiap musiknya memang kedengaran lebih tipis. Dan beberapa kali high pitch itu bisa terdengar terlalu tajam di MIFA E10 Plus buat kuping saya. Bunyi-bunyi piano, trompet, string bass terdengar agak tipis di MIFA E10 Plus. Tapi untuk harganya, speaker ini merupakan speaker berkarakter bright yang oke punya kok guys. Terutama kalau kalian memang suka speaker-speaker bertipe audio bright. So, overall, menurut saya MIFA E10 Plus ini cukup recommended guys. Terutama buat kalian yang suka audio-audio yang bertipe netral ke arah bright atau mungkin juga bright sekalian gitu. MIFA E10 Plus mungkin cocok buat kalian. Tapi bagi kalian yang suka audio yang tipenya warm, mungkin yang lebih ke arah dark gitu guys, dengan bass yang lebih kentara, MIFA E10 Plus mungkin kurang cocok buat kalian. Untuk harga 400.000, speaker ini udah pakai Bluetooth 5.0, konektivitasnya sangat lengkap, tahan ditenggelamin dalam air karena udah IPX7 rating, daya tahan baterainya yang gede, dan nyaman dipakai buat video streaming tanpa lag yang begitu noticeable. So teman-teman, kira-kira sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli MIFA E10 Plus ini. Follow saya juga guys di Instagram di mytechaudio, dan juga jangan lupa untuk aktifkan notification bell di samping tombol subscribe, karena hanya dengan cara-cara demikian kalian bisa tahu tentang update-update terbaru tentang video-video berikutnya yang akan datang di channel ini. Kalau gitu sekarang saya langsung undur diri guys. See you soon. Take care. Bye.